saya takut kenapa-napa, saya ingin pulang. Saya muntah darah dan saya sakit. Saya minta tolong, bantulah saya pulang. Saya ingin pulang. Tolonglah saya. Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2023, Indonesia memiliki jumlah penduduk hingga 278,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 212,59 juta orang merupakan penduduk usia kerja 15 hingga 64 tahun. 139,85 juta diantaranya merupakan penduduk yang bekerja. Sementara 7,86 juta orang merupakan golongan pengangguran. Jumlah pengangguran yang lebih dari 7 juta orang tersebut adalah sasaran empuk bagi para mafia tindak perdagangan orang atau TPPO di tanah air. Ini yang kemudian ditangkap oleh mereka yang punya niat jelek gitu ya, punya niat buruk ya untuk memanfaatkan ini. Yaitu salah satunya dengan seolah-olah membuka lapangan kerja yang ada di luar negara, di luar negeri gitu. Nah, ini saya kira yang menjadi faktor utama itu gitu ya. Jangankan bekerja di luar negeri, di dalam negeri aja sebenarnya orang sudah merasa beruntung gitu. Apalagi kemudian punya kesempatan di luar negeri dengan bayangan bahwa umpamanya pendapatannya akan lebih dari di dalam negeri, kan begitu. Salah satu modus yang paling sering digunakan untuk melancarkan aksi perdagangan orang adalah pekerja migran Indonesia. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI mencatat sejak tahun 2017 hingga 18 April 2024 terdapat sebanyak 4.994.722 PMI yang tersebar di 10 negara. Malaysia menjadi negara dengan penempatan PMI terbanyak, yakni 1,3 juta jiwa. Sementara itu, data dari World Bank menyebut hingga saat ini terdapat 9 juta PMI yang berada di luar negeri. Ini berarti selisih data jumlah PMI yang mencapai lebih dari 4 juta orang ini berangkat secara non-prosedural atau ilegal, yang berpotensi besar menjadi korban TPPO. Dalam 4 tahun saya memimpin BP2MI, itu sudah 108.000 anak-anak bangsa yang dideportasi, dikembalikan ke Indonesia karena masalah keimigrasian. Mereka dirazia, kemudian proses hukum, dipenjarakan, masuk ke tahanan atau detensi di negara penempatan, kemudian dipulangkan. Kemudian yang sakit, cacat secara fisik, depresi ringan, depresi berat, hilang ingatan bahkan, itu udah 3.600 dalam 4 tahun. Artinya setiap hari rata-rata 6-8 orang dideportasi dalam keadaan sakit. Kemudian yang meninggal ya, itu udah 2.600 lebih dalam 4 tahun. Artinya dalam satu hari ada 2-3 peti jenazah yang kembali ke Indonesia, anak-anak bangsa yang dalam keadaan meninggal dunia. Adapun para korban TPPO kerap dijerat praktik ijon rente atau jeratan utang biaya keberangkatan yang membuat para korban kesulitan untuk kembali ke tanah air. Ketika mereka berangkat tidak resmi, inilah jeratan awal yang sesungguhnya biaya-biaya yang dikeluarkan tadi itu bukan gratis. Akhirnya mereka terjebak pada praktek ijon rente dan setiap bulan dari gaji yang mereka terima ya, itu kemudian dipotong dan harus membayar uang yang dikeluarkan oleh calo dengan bunga yang sangat tinggi. Sehingga banyak pekerja ilegal mereka berangkat ya tidak akan pernah kaya karena gaji mereka habis hanya untuk membayar hutang. Seiring waktu, pekerja migran Indonesia (PMI) tak lagi menjadi satu-satunya modus perdagangan orang. Pada April 2024 lalu, publik dikagetkan dengan aksi perdagangan orang melalui modus program magang ke Jerman. Bermula dari 2 perusahaan konsultan pendidikan berinisial CV Gen dan PT SHB yang mendatangi sejumlah perguruan tinggi ternama untuk program kerjasama magang mahasiswa ke luar negeri. Setibanya di Jerman, para mahasiswa ini justru dipekerjakan sebagai buruh kasar dengan jam kerja yang tak wajar. PT CV Gen dan PT SHB disinyalir merupakan sebuah perusahaan konsultan pendidikan ternama di Indonesia. Bagaimana tidak? Sebanyak 33 perguruan tinggi terkemuka di Indonesia tertipu dengan jeratan modus perdagangan orang ini.
dengan total korban mencapai 1.900 mahasiswa. Kami pun mencari tahu keberadaan dua perusahaan ini melalui layanan pemetaan daring. Namun ternyata alamat yang disematkan adalah alamat palsu. Ketika ditelusuri, yang muncul hanyalah area pergudangan dan kompleks perumahan warga. Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada menyebut pihaknya telah mengeluarkan red notice untuk salah satu pelaku yang saat ini berada di Jerman. Nah, pada saat itu kan kita mendapatkan laporan dari teman-teman di Pinter juga ada orang yang mahasiswa kita yang bekerja di sana, tanda kutip tadi, melalui program Variant Job ini yang ada di Jerman. Kemudian dari situ kita lakukan pelacakan, mereka kok komplain. Faktanya di sana akhirnya mereka banyak yang terbengkalai. Kita sudah tangani, masih ada juga DPO kita yang sudah kita keluarkan red notice yang sekarang masih ada di Jerman, sedang kita koordinasikan untuk bisa kita tangani. Menjamurnya aksi perdagangan orang di Indonesia membuat Presiden Joko Widodo membentuk Satgas TPPO melalui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 5 Juni 2023 lalu. Hingga 15 Januari 2024, telah terbentuk 32 gugus tugas dari 38 provinsi dan 283 gugus tugas dari 514 kabupaten kota. Telah dilakukan perubahan Perpres ya, dari Perpres nomor 69 tahun 2008 menjadi Perpres nomor 49 tahun 2023. Itu terjadi beberapa perubahan, khususnya dalam bidang pengorganisasian, di mana ketua harian yang tadinya dijabat oleh Menteri PPA kemudian dijabat oleh Pak Kapolri. Nah, setelah itu Pak Kapolri membuat satu satuan tugas yang ada di dalam lingkup Polri sendiri untuk penanganan TPPO ini. Ada beberapa subsatgas di situ dan dipimpin oleh Pak Wakabari Bareskrim. Makanya dalam Perpres itu juga ada penambahan jumlah kementerian lembaga yang dilibatkan. Ya, di Perpres yang lama 69 itu ada 19 kementerian lembaga, ini ada 24 kementerian lembaga. Sepanjang tahun 2023, Satgas TPPO ini telah menangkap sebanyak 1.061 kasus perdagangan orang di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 691% dibanding tahun sebelumnya. Kasus TPPO yang juga sempat menghebohkan jagat maya adalah kasus perdagangan orang di Myanmar. Sebanyak 20 orang korbannya berasal dari Sumatera Barat. Sinergi antara Satgas TPPO setempat dan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Barat akhirnya berhasil membawa mereka kembali ke tanah air dengan selamat. Saya Yom Sagita mengucapkan selamat mengudara Jawa Pos TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Pos TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Pos TV. Cai ki jone ngot jak bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man, dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin win jani nengut. Waduh, isin polon mana jak pragat bantuan duen. Ngen nawang, apang watu sing ketinggalan kereta. We man, ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, hadi mebeh jak bongol kuping waulian sewayoya pil duen. Hadi gitu. Pilpres, pilgub, pilkada, jak pil duen dan lima kacaan. Ada pis nih nengut. Yang sing ada pis nih wajak golput duen bojani. Justru dalam pilkada ini, man, kita menghindari yang namanya politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, coba. Wah,
supaya terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang janiman, gumi supo canggih. Jak klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang, apa? Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Kalau kita tanya bahwa pembentukan remaja tangguh itu bersih ada jawabannya. Kondisi ini bisa dikatakan hampir menyeluruh ya. Belum. Namun dalam perkembangan regulasi. Halo pemirsa Jawa Pos TV, kembali lagi bersama program Up Close with Oke, saya Imade Bololot mengucapkan selamat mengudaranya Jawa Pos TV di Bali. Semoga Jawa Pos TV bisa memberikan tambahan informasi yang lebih akurat dan segala bentuk macam pemberitaan yang kita butuhkan. Oke, selamat, jaya selalu Jawa Pos TV. Diakuinya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO menjadi poin penting. Penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan, terutama untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap bisa kita interpretasikan sebagai adegan bela diri yang saling menjatuhkan. Ini yang menjadikan berbeda. Artinya ketika kita mendidik anak-anak, Om Swastiastu, saya Cikek Bulan dari Nata Suara Production penyanyi Koplo Bali mengucapkan selamat mengudara Jawa Pos TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Pos TV dapat memberikan tambahan informasi dan juga hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Pos TV Bali. Suksema! Jaiki jone ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin gue jani nengut. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen. Ngenawang, apang waktu sing ketinggalan kereta. Man, ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, hadi mebeh. Jak bongol kuping waulian sewayoya pil duen. Hadi gitu. Pilpres, pilgub, pilkada, jak pil duen dan lima kacaan. Ada pis nih nengut. Yang sing ada pis nih wajak golput duen bojani. Nah, justru dalam pilkada ini man kita menghindari yang namanya politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, coba. Wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang janiman, gumi supo canggih. Jak klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang, apa? Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Tukang taksu di sini jagat Bali beragam. She only made it 2 days with a connection. It's like you do anything. Halo sahabat Purnawatan, jumpa lagi dengan saya dari Puna dan 30.
Pada Mei 2023 lalu, sebuah video yang menampilkan sebanyak 20 warga negara Indonesia viral di sosial media. Mereka memohon pertolongan pada pemerintah Indonesia untuk segera dipulangkan ke tanah air dari Myanmar. Kami para WNI yang terjebak di Myanmar mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia, kepada instansi terkait buat membantu pemulangan kami di sini. Dalam video tersebut mereka mengaku telah disekap dan disiksa berhari-hari oleh majikannya. Muhammad Husni Sabil atau kerap disapa Sabil, pria 29 tahun asal desa Tanjung Berlian, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat ini, merupakan salah satu dari 20 WNI yang menjadi korban perdagangan orang di Myanmar. Semua dimulai ketika sebuah agen mengajak Sabil untuk bekerja di luar negeri sebagai operator marketing di Thailand. Hingga akhirnya ia dan 2 orang temannya memutuskan berangkat pada November 2022. Jadi semua pekerjaan di sana itu kita diliatin, dibikin video di sana terus dikirimin ke agennya. Terus diliatin tentang komputer banyak. Jadi nanti kerja kalian bakalan kayak gini katanya kan, di sini bekerjanya katanya. Nah karena ngelihatnya itu kayak asik ya kayaknya, jadi kita ketarik buat kerja di sana. Nah kebetulan tentang gaji per bulan itu lumayan besar, 12 sampai 15 juta per bulannya. Jadi kata agennya tenang, kalau kalian nggak ada duit nanti semua biaya transportasi sama paspor segala macam nanti perusahaan yang nyamin katanya. Tapi nanti itu bakalan dipotong pas kalian di gajian pertama katanya, itu bakalan dipotong katanya. Namun bukannya tiba di Thailand, Sabil bersama teman-temannya justru dibawa ke wilayah konflik bersenjata di kota Myawaddy, Myanmar, dan dipekerjakan sebagai penipu daring untuk investasi bodong. Disinilah Sabil mulai mengalami berbagai aksi penyiksaan. Dan itu pun kalau nggak dapat target juga nggak bakalan digaji aja, juga akan menerima hukuman fisik, lari lapangan, push up sampai 500 kali, skop jam, dan terus sama jalan bebek. Nah dalam segi bekerja itu juga kita bekerja 19 jam bekerja, itu nggak boleh tidur, nggak boleh ngantuk sama sekali. Nah karena saya nggak tidur sih, cuman udah ngantuk, jadi nggak sadar nih. Makanya disentrum sama leadernya 3 kali disentrum. 1 orang itu yang mukulin 10 orang, leadernya yang mukulin 1 orang. Sampai mereka berdarah-darah, jadi sampai mereka pingsan gitu. Perlakuan yang tak layak juga terus diterima. Gaji yang dijanjikan belasan juta rupiah hanya dibayarkan sebesar 3,5 juta rupiah sebanyak 2 kali selama 6 bulan bekerja. Kalian semua kena tipu katanya. Terus kita sempat berontak juga sama Mac ini, kita pengen pulang Mac, kalau begini kita nggak mau kerja, kita pengen pulang. Kalau kalian pengen pulang, kalian harus bayar dulu 150 juta 1 orang katanya. Ya si Mac juga bilang perusahaan udah bayar ke agen mah katanya kan. Pemerintah pun saat itu segera membentuk tim untuk memulangkan mereka ke Indonesia. Hingga akhirnya pada 30 Mei 2023, Sabil dan 19 orang lainnya kembali ke tanah air dengan selamat. Kepulangan Sabil ke kota kelahirannya difasilitasi oleh pemerintah setempat dengan melibatkan peran dari Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Sumatera Barat. Pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sijunjung menyurati kami untuk membantu memfasilitasi pemulangan warganya tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kami menerima pengaduan dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sijunjung melalui mekanisme krisis center, pengaduan krisis center tepatnya. Pengaduan kami terima, kemudian pengaduan tersebut kami limpahkan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Beni, ya bahwasanya kalau misalnya ada permasalahan warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia di luar negeri, Bapak Beni Ramdhani sendiri akan menyurati perwakilan kita, baik itu KBRI, KJRI atau KDI di Taiwan, gitu kurang lebih. Dan akhirnya pada tanggal 30 Mei, ya, Muhammad Husni Sabil dipulangkan ke daerah asal, ke Kabupaten Sijunjung. Kesigapan BP3MI Sumatera Barat membuat Dewi,
Ibu Sabil yakin sang anak akan kembali dengan selamat. Yang nelpon pakai nomor luar gitu, tapi nggak saya angkat. Saya takut anak saya udah nggak ada gitu. Terus si Sabilnya ngechat, ini Sabil, Ma tolong diangkat teleponnya, gitu. Terus pas saya angkat, ya Allah ya Tuhan, ini mah betul-betul anak saya gitu, anak saya selamat gitu. Terus kita langsung ditelepon, terus ya dikasih pastian anak-anak pasti selamat. Penyiksaan yang dialami Sabil selama di Myanmar menimbulkan trauma yang mendalam. Tak hanya selesai pada proses pemulangan korban semata, pemerintah pun bersinergi untuk memulihkan kondisi korban agar mampu melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Sabil adalah satu dari 1034 korban TPPO yang dipulihkan kondisinya melalui berbagai bantuan, khususnya di bidang wirausaha. Kalau seandainya dapat bantuan, mau usaha apa katanya, saya mau dagang, jualan baju kata saya. Yaudah, ini udah turun dananya sebanyak 5 juta, ini mau dibeliin ke barang katanya. Yaudah, terus langsung dibeliin, saya dapatnya barang. Jadi pas sudah belanja ke barang, 1 minggu kemudian turun lagi dari Kemensos. Sebanyak itu juga, 5 juta juga. Ya, yang pertama ekonomi saya juga berjalan lancar dari yang sebelumnya, dan saya juga bisa berjualan sampai bertahan dari bantuan dari Kemensos tersebut. Pulau Sumatera yang berbatasan dengan sejumlah negara menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana perdagangan orang TPPO. Masih di lokasi yang sama, Satgas TPPO Wilayah Hukum Sijunjung pada April 2024 lalu berhasil mengungkap aksi perdagangan orang yang menjebak para korbannya untuk menjadi pekerja seks komersial di Malaysia. Asal dari mana ya? Kalau untuk asal, saya aslinya dari Gianyar, Pak. Villa atau properti di Bali ini seperti apa sih sekarang? Ya, kalau tren secara desain ya, Pak ya. Ini super luar biasa. Super luar biasa, gede banget. Biasa saya ada di ini kembali bersama saya Novara Krisna di acara Ngopi Bali, ngobrol produktif inspiratif dari Bali. Iki jone ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin guin jani nengot. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen. Ngenawang, apang waktu sing ketinggalan kereta. Man, ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, hadi mebeh jak bongol kuping waulian sewayoya pil duen. Hadi gitu. Pilpres, pilgub, pilkada, jak pil duen dan lima kacaan. Adopis nih nengut. Yang sing adopis nih wajak golput duen bojani. Bah, justru dalam pilkada ini man kita menghindari yang namanya money politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, coba. Wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang janiman, gumi subo canggih. Jak klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang, apa? Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat,
satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Halo, saya Cika dari Frontera Hospitality Service mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV Bali. Diakuinya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO menjadi poin penting. Penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan, terutama untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap bisa kita interpretasikan sebagai adegan bela diri yang saling menjadi. Ini yang menjadikan berbeda. Artinya ketika kita mendidik anak-anak, Cai kijo nih ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man, dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin gue jani nengot. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen. Ngenawang, apang waktu sing ketinggalan kereta. We man ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, hadi mebeh jak bongol kuping waulian sewaya pil duen. Hadi gitu. Pilpres, pilgub, pilkada, jak pil duen dan lima kacaan. Ada pis nih nengut. Yang sing ada pis nih wajak golput duen bojani. Nah, justru dalam pilkada ini man kita menghindari yang namanya politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang jani man, gumi subo canggih. Jak klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang, apa? Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat terbatas evaluasi Pasar Kombes Pol Wisnu Prabowo menjelaskan pelaku pembunuhan berinisial AAR menyerahkan diri setelah membuat ikan air tawar yang didominasi jenis ikan koi. Saksikan Beranda Nusantara setiap Senin hingga Sabtu pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Wilayah-wilayah perbatasan kerap menjadi sasaran para mafia perdagangan orang, salah satunya di Pulau Sumatera yang berbatasan dengan 3 negara sekaligus, yakni Malaysia, Singapura, dan India. Pada 17 April 2024 lalu, Satgas TPPO mendapat laporan adanya tindak pidana perdagangan orang dari Kedutaan Malaysia di Indonesia. Sebanyak 6 orang yang berasal dari Sijunjung, Sumatera Barat kabur setelah ditipu dengan modus iming-iming gaji 15 juta rupiah per bulan di sebuah restoran.
Satgas TPPO Wilayah Hukum Sijunjung pun segera menyusun strategi untuk mendalami kasus ini hingga meringkus pelaku. Jadi berdasarkan hasil lidik di lapangan di mana Pak Kanit posisinya? Untuk keberadaan terduga pelaku sekarang berada di rumahnya Pak, di wilayah Kota Duduk, dari bisa untuk kita amankan ya. Ya baik, jadi saya coba atur aja ini CB-nya nanti Mbak Polwan, mungkin nanti rekan-rekan dari Polwan bisa langsung nanti duluan karena mengingat pelaku ini jenis kelaminnya wanita, mungkin nanti bisa di depan didampingi oleh tim-tim opsional yang ada di belakang. Mungkin seperti itu. Jadi saya sedikit menjelaskan lokasi jalan ke arah pelaku, rumah pelaku. Ini jalan lintas negara kebetulan. Ini jalan lintas negara. Rumah pelaku ini ada di daerah Koto 7. Jadi rekan-rekan bisa langsung datang melalui jalan lintas negara, kemudian nanti opsional datang lewat belakang. Mbak Polwan tentunya nanti di depan duluan, kemudian diikuti oleh rekan-rekan dari opsional. Ingat, karena kita melakukan tindakan, di sini melakukan penindakan untuk kendaraan, upayakan berada pada posisi mudah untuk dikeluarkan. Itu yang pertama. Kemudian nanti Mbak Polwan, rekan-rekan dari Polwan mencoba untuk masuk, menunjukkan sprint dan menunjukkan surat perintah, baik itu penangkapan maupun surat perintah tugas yang nanti akan kita bawa ke sana. Udah mengerti mungkin Mbak Polwannya sudah paham? Dari teman-teman opsional ada yang ingin disampaikan? Dari hasil penangkapan ini, Polres Sijunjung berhasil mengamankan barang bukti berupa paspor, boarding pass, pakaian, serta telepon genggam. 2 di antaranya telah diserahkan ke Bareskrim Polri. Terkait dengan 2 alat komunikasi memang kita lakukan pemeriksaan dan melakukan penyitaan juga. Saat ini sedang kita coba periksa di laboratorium forensik yang berada di Bareskrim untuk mencoba mencari yang pertama informasi terkait apakah ada korban-korban lain yang terlibat perdagangan orang ini, terutama yang tentunya masih satu inline dengan agensi yang saat ini kami amankan. Baik, memang di dalam handphone ini ada beberapa pesan yang sudah terhapus. Tentunya saya menyebutkan bahwa ada beberapa layanan di sana yang memang menyediakan untuk menghapus pesan dalam kurun waktu 24 jam. Nah, ini termasuk juga kesulitan di kami untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan, sehingga kami coba untuk mengembalikan pesan-pesan dimaksud dengan menggunakan digital forensik yang tentunya berada di Bareskrim. Sebelumnya Aci menghubungi saya minta mengomentari status, minta cari kerjaan ke sana. Saya jawab, saya tidak tahu, nanti saya usahakan dulu. Setelah itu saya usahakan mencari di sana dan bertanya-tanya, dapat, dan Aci bilang, saya ajak kawan boleh Kak. Saya tanyakan kembali, jadi berapa orang kayak gitu. Kemudian terjadilah proses pemberangkatan mereka gitu. Terus sampai di sana belum berapa hari mereka sudah menghilang, itu aja. Keuntungan dari kerja malam ini apa yang Aci tawarkan? Apa seperti gajinya atau difasilitasi seperti apa selama bekerja di negara Malaysia tersebut? Karena kami tidak ada biaya untuk mengurus paspor, jadi paspor sama tiket sama biaya di dalam bentuk utang. Data dari Polda Sumatera Barat menyebut hingga tahun 2023 tercatat ada sebanyak 34 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berhasil diungkap. Hingga saat ini, kepolisian masih terus berupaya mengurai sindikat mafia TPPO yang terus menjamur.
Polres Sijunjung terus menggencarkan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat terkait modus-modus perdagangan orang yang kerap menyasar wilayah perkampungan. Kapolres Sijunjung AKBP Andre Anas menyebut pihaknya juga turut melibatkan tokoh adat agar dapat menjangkau masyarakat lebih dekat. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan sosialisasi pada nagari-nagari, karena untuk wilayah Sijunjung sendiri perlu itu dilakukan karena masyarakat yang di sini karakternya banyak yang hidup di nagari atau desa, kalau di nasional bahasanya, itu kita lakukan sosialisasi dengan melibatkan dinas tersebut dan mengumpulkan para wali, para tokoh masyarakat, nenek mama, supaya masyarakat itu tahu bagaimana dampak dan risikonya apabila jadi korban pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Itu yang kita lakukan. Selain menggencarkan sosialisasi, Polri juga memiliki konsensus bersama antar negara, khususnya di kawasan ASEAN untuk mempermudah penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kita juga memiliki perjanjian antara kepolisian antar negara secara direct. Kita istilahkan dengan police to police, misalnya kita dengan BDRM Malaysia, kita dengan Royal Thai Force, itu kita memiliki perjanjian-perjanjian. Dan beberapa di antaranya juga masalah dengan penanganan TPPO. Sehingga kalau ada kasus di sana kita bisa melakukan koordinasi dengan lebih cepat lagi. Karena penanganan ini menjadi concern juga. TPPO itu bukan hanya menjadi concern Indonesia, tapi juga concern negara-negara di lingkungan kawasan. Menjamurnya kasus TPPO tak lepas dari faktor pendidikan dan ekonomi. Minimnya akses pengetahuan terhadap kesempatan kerja yang resmi membuat calon korban dengan mudah terjerat berbagai modus operandi. Adanya restrukturisasi Satgas TPPO diharapkan mampu memberantas aksi perdagangan orang di Indonesia secara menyeluruh.